Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh sama-sama sekolah minggu, sebentar kayak mendengarkan firman Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, berkati juga supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di sebuah desa kecil, terdapat dua anak sekolah minggu yang amat mungil. Mereka adalah Jacob dan Pristi. Mereka berteman dengan sangat baik. Rumah mereka juga saling berdekatan dan mereka juga satu sekolah. Pada suatu hari, Jacob pergi untuk menemui Pristi. Apa ya yang mereka bicarakan? Pristi, di mana kamu? Ya, Jacob, tunggu sebentar ya. Ada apa, Jacob? Main yuk. Main? Ada-ada saja. Kamu tidak ingat kalau sekarang itu sedang pandemi. Kita tidak boleh keluar rumah. Jangankan keluar rumah, sekolah saja tidak boleh. Tunggu Pristi. Kau tahu sahabatmu ini sedang sedih sekali. Untuk itu aku datang kepadamu. Oke lah. Aku mau mendengarkanmu. Yes. Pristi memang teman yang baik. Eits, pakai masker dulu, Jacob. Oke, baiklah. 1, 2, 3. Baiklah, ada apa dengan dirimu, Jacob? Wajahmu terlihat gelisah sekali. Ya memang, kan aku sudah katakan tadi. Sebelumnya, aku mau tanya, apakah kamu mempunyai cita-cita? Iya dong, aku ingin sekali menjadi dokter, agar aku bisa bantu banyak orang ketika mereka sakit. Aku juga ingin sekali menemukan vaksin yang bisa melindungi kita dari segala macam virus. Ada-ada saja. Kau kan kecil, mana bisa mematikan virus? Ya, namanya juga cita-cita. Bagi Tuhan kan tidak ada yang mustahil. Iya, Bu Pendeta. Jacob, oh ya, kalau kamu, apa cita-citamu? Nah itu, sebenarnya aku ingin sekali menjadi presiden. Aku ingin sekali merubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tapi, aku yakin itu semua hanya mimpi. Aku tidak akan bisa jadi presiden. Kau lihat, bajuku saja penuh dengan tambalan. Aku juga tidak tahu bisa lanjut sekolah atau tidak. Papa mamaku kan tidak punya uang. Sedih sekali. Aku hilang harapan, Pristi. Aku sangat tidak yakin pada diriku sendiri. Begitu ya, Jacob. Aku jadi ingat cerita yang bagus nih. Waktu itu kakakku pernah bercerita. Cerita apa itu? Cerita tentang seorang raja yang punya mimpi besar seperti kamu. Ia hidup dengan sangat mengandalkan Tuhan. Siapa itu? Dan apa saja yang terjadi pada dia? Kau ingin tahu? Begini nih ceritanya. Pada waktu itu ada seorang raja yang bernama Hizkia. Arti namanya berasal dari nama Ibrani, yaitu Hizkia atau Kiskiyahu, yang artinya Tuhan adalah kekuatanku. Ia menjadi raja pada usia 25 tahun dan ia berhasil memerintah Yehuda selama 29 tahun. Nama ayahnya adalah Ahaz dan ibunya adalah Abiyah. Hizkia adalah salah satu raja Yehuda yang terkenal karena kesalehan dan kepemimpinannya yang memikau. Alkitab juga mencatat bahwa ia adalah raja yang paling taat kepada Tuhan dan tidak ada raja yang sama seperti dia sebelum maupun sesudah ia menjadi raja. Kepercayaan Hizkia kepada Tuhan benar-benar seperti namanya, yaitu selalu menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan pertahanan baginya dalam menghadapi segala serangan dari bangsa-bangsa yang besar yang ingin menghancurkan Yehuda. Hal yang pertama ia lakukan ketika memerintah sebagai raja adalah mencari Tuhan. Dia menunjukkan kerinduannya kepada Tuhan dengan menentukan beberapa kebijakan kerajaan Yehuda. Di antaranya,
membuka kembali rumah Tuhan yang telah lama ditutup dan memperbaiki segala kerusakannya. Peribadahan diadakan kembali, perayaan Paskah dirayakan dengan sangat besar dan megah. Segala benda-benda dan tempat-tempat penyembahan berhala yang terdapat di seluruh wilayah kerajaan Yehuda dihancurkan. Hizkia melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Dia hidup dalam kejujuran dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidupnya. Karena kepribadiannya yang takut akan Tuhan, membuat ia menjadi orang yang diberkati Tuhan sehingga segala usahanya berhasil. Pada saat itu juga ada sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh Raja Asyur yaitu Sanherib yang memiliki kekuatan besar dan telah banyak menaklukkan banyak bangsa-bangsa. Pada saat itu juga ia mengancam akan menyerang Yerusalem yaitu ibu kota Yehuda di mana bait Allah berdiri. Dengan sombong, Asyur menceritakan kehebatan pasukannya dalam menaklukkan bangsa-bangsa yang lain dan menghancurkan allah-allah mereka. Dengan maksud supaya Hizkia dan rakyatnya takut, menyerah dan berhenti berharap pada pertolongan Tuhan. Jika dibandingkan, memang sebenarnya kekuatan para pasukan Hizkia tidak ada apa-apanya dibanding pasukan Raja Asyur. Namun, Hizkia memiliki pengharapan besar terhadap Tuhan. Pada saat itu, ia menangis di depan Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan Maha Perkasa dan dapat mengalahkan dan mengendalikan kekuatan sehebat apapun termasuk kekuatan Asyur. Hizkia menangis dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Akhirnya, Tuhan pun mendengar seruan Hizkia dan melepaskan Yerusalem dari serangan Asyur dengan cara yang sangat luar biasa, di mana sebelum pasukan Hizkia menyerang, ternyata pasukan Asyur sudah Tuhan musnahkan di tengah perkemahan mereka sebelum mereka menyerang Raja Hizkia. Kepercayaan Hizkia telah membawanya untuk berharap hanya kepada Tuhan. Pengharapan itulah yang mendatangkan kebaikan bukan saja bagi dirinya sendiri, namun seluruh rakyatnya. Wah, luar biasa sekali ya Tuhan kita. Aku sangat diberkati oleh ceritanya. Mulai sekarang, aku mau seperti Raja Hizkia yang selalu berharap dan hidup mengandalkan Tuhan. Aku tidak perlu khawatir akan apapun itu, karena aku percaya bahwa Tuhan yang akan memegang hidup dan masa depanku. Amin. Nah, gitu dong. Jangan sedih lagi ya. Terima kasih banyak, Pristi. Kau memang teman yang luar biasa. Sama-sama, Jacob. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang memelihara setiap hidup kami. Mulai hari ini, kami mau hidup seperti Raja Hizkia yang hidup dengan penuh harapan dan berserah kepadamu. Berkati kami ya Tuhan, segalanya, masa depan kami, juga hidup kami mau serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian juga diberkati sama seperti Jacob? Mulai sekarang, kita tidak perlu lagi khawatir akan seluruh kehidupan kita. Kita bawa seluruh kehidupan dan masa depan kita kepada Tuhan. Dan percaya, Tuhan yang akan memegang dan menuntun langkah setiap anak-anaknya. Masa depan dan pengharapan kita ada di tangan Tuhan. Sama seperti Mazmur 23 yang mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala kita dan takkan pernah meninggalkan kita. Jangan menyerah dan tetap semangat ya adik-adik. Bye-bye and God bless you. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi ya, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.